terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Nusantara edisi kali ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam perbincangan menarik untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, rancangan undang-undang kini menjadi perhatian publik karena dinilai akan membawa perubahan besar untuk dunia pendidikan di Indonesia. Lantas apa sebenarnya urgensi dari rancangan undang-undang ini dan apa dampaknya baik itu untuk siswa, tenaga pendidikan dan juga masa depan pendidikan Indonesia? Kita akan bahas bersama dengan narasumber kita, sudah hadir di tengah-tengah kita ada Profesor Mansur Ramli selaku pemerhati pendidikan dan juga Ketua Aparti atau Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mbak Linda. Bagaimana kabarnya hari ini, Prof? Alhamdulillah, sehat walafiat dan sangat senang sekali mendengar bahwa sudah ada rancangan ya undang-undang untuk Sisdiknas. Ya. Terima kasih juga, Prof. Kami sudah diundang. Ini kita melakukan wawancara di Menara Universitas Muslim Indonesia Makassar. Prof, nah kita mau membahas ini, Prof, mengenai rancangan undang-undang pendidikan. Kini disoroti oleh publik, tapi sebenarnya, Prof, apa sih urgensi utama kenapa RUU ini hadir, Prof? Silahkan. Saya kira ini bagus sekali ya, pemerintah dan legislatif kita sekarang ini sementara membahas ya rancangan undang-undang Sisdiknas. Sekalipun saya sampai saat ini belum ikut serta dalam pembahasan secara resmi, tapi secara informal ya kami juga berdiskusi dengan kawan-kawan, terutama di kalangan perguruan tinggi. Begini. Kita berharap ini rancang undang-undang nanti ini bisa menjadi suatu dasar kita melakukan revolusi pendidikan kita. Terutama apa? Terutama menghadapi nanti era emas kita 2045 dan juga menghadapi katanya sih nanti Indonesia mengalami namanya bonus demografi. Dan kita berharap undang-undang ini nanti bisa menjadi betul-betul landasan kita untuk bisa membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas ya, sebab kalau tidak kita nanti akan SDM kita nanti di era-era yang sebut tadi itu bisa menjadi beban bangsa kita. Tapi kalau mereka memiliki kompetensi yang tinggi, skill yang bagus ya, menguasai pengetahuan dan teknologi, saya kira insya Allah nanti pemuda-pemuda bangsa kita nanti di era itu akan membawa kemajuan bangsa Indonesia. Karena itu kita berharap memang supaya para elit bangsa kita ini terlibat di dalam perancangan undang-undang ini untuk memberikan masukan yang baik supaya nanti undang-undang lahir ini dengan substansi yang sangat mendorong untuk peningkatan kualitas bangsa kita. Itu Mbak Linda. Jadi memang senang sekali ini Mbak Linda ajak saya ngobrol-ngobrol nih di Sapa Nusantara ya, supaya pemirsa juga bisa mendengarkan apa sih yang perlu kita gagaskan ya di dalam mengisi rancangan undang-undang ini ke depan. Nah tadi Prof sudah katakan ada diskusi-diskusi informal di kalangan perguruan tinggi, boleh di-spill tidak, Prof? Apa sih sebenarnya diskusinya, Prof? Jadi kami melalui Forum Asosiasi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia, Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia dan beberapa organisasi perguruan tinggi ya, baik dengan PTN maupun perguruan tinggi swasta ya, juga di kalangan para guru-guru. Kemarin kami diskusi dengan guru-guru di SMS Sederajat Sulawesi Selatan ya. Memang beberapa aspirasi mereka yang perlu diakomodir di dalam undang-undang ini. Yang pertama, bagaimana memang negara ini itu menjamin betul bisa menyelenggarakan pendidikan bermutu dan negara membiayai secara penuh. Konsensus kita kan sudah ada 20% ya 20% ya dari negara. Bagaimana memanfaatkan dana ini betul-betul itu fokus ke penyelenggaraan pendidikan, jangan kemana-mana gitu kan, supaya betul-betul pendidikan bisa dibiayai dengan baik. Apalagi gini nih, ini kalau kita melihat era emas Indonesia 2045 itu lagi berapa tahun ya? 20 tahun ya.
20 tahun Itu ke bisa depan. dikatakan singkat, Pak ya? Singkat sebenarnya. Kenapa? Karena ini kan ada persaingan pengembangan SDM di dunia ini ya. Iya. Semua negara juga mengembangkan SDM-nya melalui pendidikan dan sebagainya. Nah, kita ini memang bukan problem, tetapi beban kita karena peserta didik kita luar biasa. 45 juta. Ya, tidak seperti dengan negara yang lain mungkin selain Amerika, India dan Cina, tapi kita beban ini besar sekali. Sehingga memang perlu ada fokus kita bagaimana pemerintah betul-betul menyelenggarakan pendidikan, ya tentu baik negeri maupun masyarakat kita bersama-sama menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan betul-betul menjamin selain mutu tapi juga accessibility masyarakat kita untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Ini kadang-kadang juga problem ini kita daerah-daerah yang daerah-daerah 3T dan segala macam. Bagaimana mereka? Tapi optimis kita sebenarnya dengan teknologi yang berkembang sekarang ini itu bisa menjangkau seperti itu. Nah, tadi dikatakan ada 45 juta begitu Pak ya. Apakah kemudian SDM-nya ini dari pantauan Anda seperti apa? Apakah kemudian sudah berkualitas atau masih harus ditingkatkan? Itu seperti apa, Pak? Nah, ini kan kalau dengan jumlah sebesar itu memang kalau kita ukur antara bumi dan langit. Ada yang sudah melangit, ada yang masih membumi gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kebijakan pendidikan kita ini bisa meng-cover semua. Ya, memberi kesempatan yang melangit itu terus untuk melangit dan tetapi yang membumi bisa kita angkat seperti itu. Nah, itulah mungkin keadilan pendidikan yang perlu kita hadirkan. Bagaimana masyarakat kita yang di 3T yang terpencil dan segala macam bisa dijangkau ya untuk bisa memperoleh pendidikan yang bermutu. Ya, dan yang sudah maju yang di DKI, yang di mana ya beri kesempatan kemandirian untuk terus dia berkembang maju seperti itu. Karena kami melihat juga selama ini minta maaf pada pemerintah ya. Kadang-kadang pemerintah ini juga menjadi hambatan-hambatan dalam memacu kemandirian kita. Padahal kalau kita menggunakan teori nurturing ya, anak-anak kita yang kecil itu tidak usah dipegang terus, jauh-jauh dibebaskan seperti itu. Tapi nurturing kita bimbing, ketika jatuh kita angkat ya seperti itu. Sehingga pendidikan yang bermutu ini bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat kita. Oke, nah, Pak, itu. Rancangan undang-undang ini hadir karena akan ada perbaruan undang-undang. Lantas kemudian apa sebenarnya kelemahan mendasar dalam undang-undang pendidikan yang berlaku saat ini? Kita akan membahas hal tersebut, Prof. Namun baik. kita jeda sejenak, saudara. Kayaknya jangan saya ini tidak sabar lagi ini ya. Beri komentar gitu. Tapi kita jeda dulu, Prof. Silakan. Dan kemana-mana tetap bersama kami di Sapa Nusantara. Natal membawa harapan dan memberi kehangatan. Berkat Natal kiranya dapat menyelamatkan keluarga dan mengeratkan persaudaraan. Di momen penuh sukacita ini, Kompas Gramedia menebar kasih lewat karya yang mencerahkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Di momen Natal penuh kasih, Allah hadir menyelamatkan keluarga, menebarkan cinta kasih dan sukacita. Mari rekatkan kebersamaan, eratkan persaudaraan, hadirkan damai penuh kehangatan. Kita songsong tahun baru dengan penuh semangat dan harapan. Semoga setiap langkah membawa berkat dan anugerah bagi kita semua. Selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Nusantara. Kita masih bersama dengan Profesor Mansur Ramli selaku pemerhati pendidikan dan juga Ketua Aperti. Prof, tadi kita sudah membahas mengenai RUU Pendidikan. Lantas sebenarnya apa sih kelemahan sistem pendidikan saat ini, Prof, sehingga kemudian hadir RUU? Ya, begini sebenarnya yang kita hadapi, masalah utama kita hadapi sekarang ini ada dua. Ada dua sisi. Kalau kita bikin kurvanya ya, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Yang vertikal apa itu mutu. Kita sangat ketinggalan mutu di dunia ini ya, mutu pendidikan. Tapi di lain sisi juga kita ketinggalan dalam APK, ya,
angka partisipasi kasar kita masih rendah sekali dibanding dengan Malaysia. Di Asia Tenggara saja kita masih sangat ketinggalan. Mutu juga seperti itu. Sehingga mungkin perlu nanti kita fokus pendidikan kita ini kita bagi dua. Ada memang yang diberi amanah untuk meningkatkan mutu, contoh misalnya di perguruan tinggi. Kenapa tidak perguruan tinggi negeri PTNBH ya? Ini fokus ke mutu. Jadi kurangi menyelenggarakan pendidikan misalnya S1 yang mendalam banyak waktu untuk mengajar. Tapi kalau fokus menyelenggarakan pasca sarjana sehingga riset-riset bisa berkembang. Ya, itu bisa mendorong nanti ada perguruan tinggi kita masuk 100 world class university. Ya. Tapi kemudian APK-nya beri kepada swasta ini yang ada di mana-mana, ada di pelosok desa dan segala macamnya. Kembangkan dia punya daya tampung itu untuk memperluas APK. Bahkan juga mungkin diberi kesempatan kepada semua sekolah, terutama perguruan tinggi, untuk menyelenggarakan bentuk-bentuk PJJ supaya bisa menjangkau masyarakat kita di daerah mana saja dengan teknologi yang ada, sehingga APK kita bisa terdorong cepat maju tinggi seperti itu. Jadi kalau ada penugasan seperti itu, saya optimis nanti insya Allah kalau PTNBH ini forsir untuk mutu, mengembangkan riset-riset. Dulu kan kita sudah dengungkan riset university, tapi tidak tampak. Tapi kalau diminta forsir ke mereka melakukan riset-riset dengan penyelenggaraan pasca sarjana, saya kira insya Allah tidak lama 2-3 tahun mungkin sudah ada masuk 100 perguruan tinggi negeri kita, PTNBH kita masuk dalam World Class University seperti itu. Apakah kemudian nanti RUU ini Pak bisa menampung aspirasi yang seperti dikatakan Prof tadi? Kita berharap. Nah ini tantangannya ini ya, legislatif dengan pemerintah ya untuk mengakomodir seperti itu ya. Karena memang kelemahan kita selama ini kan mutu. Mutu pendidikan kita, dan mutu itu banyak dipengaruhi oleh budaya kita sebenarnya. Bagaimana membangun budaya masyarakat kita dengan quality culture, budaya mutu. Makanya ada kan sistem kita, pendidikan nasional kita selama ini ada akreditasi dan segala macam. Sebenarnya muaranya itu adalah bagaimana membiasakan satuan pendidikan itu berbudaya mutu, melakukan self evaluation ya, jadi untuk bisa melahirkan budaya mutu. Ini harus kita dorong juga. Budaya mutu, apakah kemudian wilayah seperti Sulawesi, Jawa, Kalimantan itu mempengaruhi budaya tersebut? Iya, saya ada pengalaman pengalaman dulu saya masih di Kemdiknas itu memetakan ujian nasional. Memang daerah-daerah seperti NTT dan maaf ini kalau saya betul daerah ya segala macam itu hasil ujian nasionalnya rendah. Ternyata salah satu faktor mempengaruhi adalah budaya, kebiasaan kita. Anak kita di daerah terkebelakang itu kalau belajar ditanya gurunya mengerti, dia mengganggu aja walaupun tidak mengerti ya. Nah ini ternyata studi dari berbagai ahli menunjukkan faktor utama juga adalah budaya. Nah perlu juga kita, makanya sebenarnya sistem pendidikan kita sekarang di dunia ini kan banyak sekali mendorong supaya pendidikan itu juga membentuk quality culture, budaya mutu ya, seperti itu. Nah kita berharap nanti ini undang-undang ini bisa mendorong supaya semua satuan pendidikan, sekolah, perguruan tinggi untuk selain memberikan transfer knowledge ya, skill dan segala macam, tapi juga membentuk kebiasaan-kebiasaan yang produktif ya, budaya yang bagus, budaya mutu dan sebagainya seperti Menurut itu. Anda penting tidak semisal penguatan nilai kebangsaan ataupun pendidikan karakter itu perlu juga dimasukkan dalam RUU? Itu dia Mbak Linda, itu yang paling penting. Karena pada hakikatnya pendidikan itu muaranya adalah pembentukan karakter. Knowledge sekarang ini bisa diperoleh di mana-mana. Ya, teacher is everywhere, di mana-mana guru ada. Pendidikan bisa berlangsung di kafe, bisa berlangsung di sana, transfer of knowledge, orang bisa memperoleh pengetahuan di MIT dari Makassar bisa dan segala macam. Tapi yang paling penting bagaimana membentuk anak kita ini untuk menjadi manusia yang berkarakter. Karakter apa yang perlu dalam sebuah anak
Yang pertama memang karakter tentang budaya mutu. Oke. Jadi bagaimana memang begitu kita bicara budaya mutu, anak kita itu sudah mau belajar sendiri bisa dan segala macam. Apalagi nanti nih menghadapi generasi alfa, ya generasi alfa nanti, makanya kita berharap undang-undang ini mengakomodir betul bagaimana pendidikan berbasis teknologi maju. Karena generasi alfa ke depan, kata orang bijak, masih di kandungan sudah bermain teknologi Mbak Linda. Wah, putrinya nanti Mbak Linda tua, jangan hati-hati loh. Itu udah jago teknologi sudah sangat nanti. terpapar dengan digitalisasi Pak. Jadi, ya? saya banyak membaca riset-riset daripada Clayton Christensen ya, yang melihat bagaimana kemudian teknologi terjadi disruption dan sebagainya. Dan ini banyak berdampak kepada pendidikan kita. Nah, karena itu kita harap undang-undang ini betul-betul melakukan revolusi pendidikan kita. Baik untuk dalam rangka pembentukan budaya mutu, baik juga untuk menghadapi kemajuan teknologi yang semakin canggih ini. Ini sekarang mahasiswa kita Mbak Linda ya, kalau disuruh mana proposalnya? Proposal diminta, 10 menit dia balik dengan chat GPT, dengan AI datang bawa. Prof, bukan proposal saya bawa, ini tesis saya loh udah selesai, 600 halaman. Itu bagus sebenarnya, tapi bagaimana bisa kita juga untuk menghindari hal-hal yang negatif seperti itu? Itu tidak mencerminkan kemampuan mereka ya, hanya karena tersedianya teknologi yang lain. Jadi bagaimana undang-undang nanti ke depan ini bisa penyelenggara pendidikan termasuk para dosen, guru dan segala macam bisa mengantisipasi hal seperti itu. Sekarang teknologi cloning sudah terjadi Mbak Enda. Bukan hanya AI dan segala macam. Itu hal yang positif atau negatif, Prof? Selalu bersisi dua. Ya, sama Mbak Linda juga sekarang bersisi dua nih ya. Ya, dua. Negatifnya ada, positifnya juga ada. Nah, sekarang kita bagaimana penyelenggara pendidikan terutama para guru, para dosen ini menghindari yang negatif, meminimalisir yang negatif dan memanfaatkan positif yang ada untuk kemajuan kita. Dan kita berharap undang-undang ini bisa menjadi landasan kita bagi guru, dosen, penyelenggara berbuat yang tepat gitu. Karena kita kan negara hukum, kita menyelenggarakan segala sesuatu berbasis hukum ya. Jadi kalau salah-salah bisa masuk penjara lagi ya. Jadi karena itu berbasis hukum, kita berharap hukum ini memang undang-undang ini memberi jaminan yang bagus, dorongan yang bagus untuk bisa menyediakan pendidikannya yang bermutu. Dan insya Allah nanti anak kita nanti di era emas 2045 lahir anak-anak muda kita yang hebat sekali, luar biasa, membawa bangsa Indonesia maju seperti itu. Kita juga akan membahas mengenai kesejahteraan tenaga pendidik yang juga sering dibahas itu di dia, masyarakat. itu Mbak Linda yang problem kita utama. Kita jeda sejenak, Prof. Oke. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Nusantara. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Nusantara. Kita masih bersama dengan Profesor Mansur Ramli selaku pemerhati pendidikan dan juga Ketua Dewan Pembina Yayasan Badan Wakaf UMI Makassar. Prof, tadi kita sudah membahas banyak nih Prof mengenai RUU Pendidikan, bagaimana kemudian kelemahan sistem pendidikan saat ini. Yang jadi permasalahan juga dan juga menjadi perhatian publik adalah kesejahteraan tenaga pendidik Prof, baik itu guru, dosen. Ini sebenarnya apakah undang-undang pendidikan saat ini tidak mencakup itu sehingga dibutuhkan RUU atau seperti apa, Prof? Ya baik, makasih Mbak Linda, menarik sekali ini ya. Memang selama ini
guru-guru dosen itu mendapat kesejahteraan yang belum memadai. Saya teringat waktu saya masih di Kementerian Pendidikan Nasional ketika kita membahas rancangan undang-undang 14 ya, undang-undang guru dan dosen, di dalamnya itu banyak kita masukkan mengenai kesejahteraan ya. Sehingga sekarang ini lahir ada namanya tunjangan sertifikasi dosen, guru dan segala macam ya. Tunjangan di daerah terpencil dan sebagainya. Saya kira, tapi sampai saat ini nampaknya memang kalau kita bandingkan, ini masalah keadilan sebenarnya ya. Kita bandingkan profesi guru dan dosen dibandingkan profesi yang lain itu, ini masih sangat ketinggalan. Nah, padahal dulu saya mendapat informasi bahwa Undang-Undang Sisdiknas ini yang dirancang ini mengakomodir juga Undang-Undang 14 ya, guru dan dosen. Di dalamnya itu banyak ada beberapa kesejahteraan guru dan dosen. Saya tertarik dulu suatu penelitian di Bappenas ya tentang kemangkiran guru. Iya. Kenapa guru itu mangkir? Intinya adalah karena fulus tidak ada. Ya, mau mengajar dengan baik, meningkatkan pengetahuannya, tidak mampu beli buku, tidak mampu beli segala macam. Ya, mau meningkatkan skillnya dan segala macam, tidak mampu untuk membiayai pelatihan dan segala macam. Nah, semua ini menyebabkan akhirnya pendidikan kita mengalami degradasi dalam mutu. Sehingga memang salah satu yang penting kita atur dalam undang-undang ini bagaimana mendorong peningkatan kesejahteraan guru dan dosen. Ya. Yang kita harapkan dengan kesejahteraan itu, ya para guru dan dosen bisa memberikan pengajaran yang bagus, yang bermutu dan segala macam. Ya. Padahal kalau kita lihat APBN 20%-nya dialokasikan ke pendidikan, lantas juga tenaga pendidik sangat penting karena profesi-profesi lain lahir dari tenaga pendidik yang mengajar gitu ya Pak. Iya, bukan hanya Mbak Linda yang risau, saya juga risau. Kok bisa ketinggalan gitu 20% kok cukup begitu, kemana nih dananya ini ya? Saya kira ini mungkin karena menarik dulu Pak Nuh, Prof. Nuh Mantan Menteri Pendidikan dulu presentasi di DPR yang menunjukkan 20% ini kemana aja. Nampaknya tidak fokus ke penyelenggaraan pendidikan. Nah, kita berharap nanti ini undang-undang ini betul-betul mengatur secara saklek ya. 20% digunakan betul-betul untuk pendidikan nasional kita. Nah, kalau itu berjalan seperti itu, insya Allah saya kira kesejahteraan guru meningkat, dosen meningkat, insya Allah ya. Yang kedua juga, sekarang ini kan ada pembatasan. Contoh misalnya dosen di perguruan tinggi dibatasi umurnya. Sekarang pensiun 70 tahun. Padahal umur 80 tahun masih fit banget loh. Karena harapan hidup kita semakin tinggi. Mestinya ini juga, karena ini bisa brain-drain sebenarnya. Iya. Kalau tenaga kita, guru kita, dosen kita cepat dipensiunkan, itu bisa terkesan brain-drain juga. Masih produktif, masih apa harus pensiun. Nah, ini mungkin perlu undang-undang ini juga menjamin untuk memperpanjang masa kerja mereka. Dan juga yang terakhir saya mau kemukakan juga ini begini, masalah mutu sekarang ini kan ada namanya sistem penjaminan mutu kita. Ya, kalau perguruan tinggi ada akreditasi dan segala macam. Ini juga merupakan satu terkesannya saya dapat info dari berbagai baik di sekolah maupun di perguruan tinggi itu terkesan menghambat sekali. Bagaimana kalau kebijakan ini mulai kita reformasi juga ya, seperti luar negeri. Luar negeri boleh dikata itu lebih banyak bersifat self-evaluation gitu ya. Jadi mereka perguruan tinggi sekolah mengevaluasi dirinya sendiri. Dan ini bisa mendorong cepat kemandirian sekolah, satuan pendidikan, dan perguruan tinggi. Menurut Anda akreditasi ini membatasi hal-hal seperti apa Pak? Ya, pertama masalah pembiayaan. Ya, pembiayaan. Kan harus bayar. Ya. Harus bayar. Yang kedua juga proses yang begitu menelan energi terlalu besar gitu kan. Kenapa tidak kalau kita serahkan sepenuhnya kepada perguruan tinggi, misalnya perguruan tinggi yang sudah memenuhi persyaratan tertentu, sudah lakukan akreditasi sendiri untuk program studinya. Saya kira ini bisa mendorong lebih cepat pendewasaan perguruan tinggi. Baik. Dan itu banyak dilakukan di luar negeri sebenarnya, seperti itu ya. Jadi menyangkut masa kesejahteraan sangat penting. Ya. Saya pikir mutlak ini. Saya mohon kepada para anggota legislator, pemerintah betul-betul memperhatikan ini. Supaya undang-undang ini betul-betul memberi jaminan kesejahteraan kepada guru dan dosen dan penyelenggara pendidikan. Juga mungkin saya katakan tadi, mungkin umur, sekarang harapan hidup kita sudah semakin tinggi, mungkin umur dosen, guru mungkin diperpanjang. Ya, supaya lebih karena sekarang umur 60-70 kan orang sudah masuk namanya mastery job.
sudah semakin ahli. Iya. Kalau mereka pensiun, brain drain sebenarnya. Gitu Mbak Linda ya. Oke. Yang juga jadi perhatian masyarakat, terutama orang-orang tua murid, orang-orang tua siswa adalah bahwa kurikulum yang selalu berubah, seringnya berubah. Apakah kemudian RUU ini bisa kemudian menjamin bahwa kurikulum akan jadi jangka panjang? Jadi begini Mbak Linda, memang katanya manusia global itu manusia yang suka berubah. Oke. Ini yang berubah ya. Cak No bilang setiap detik berubah. Tapi mungkin perubahan ini harus bisa diantisipasi oleh orang. Perubahan itu mutlak. Perubahan itu mutlak. Kurikulum bisa berubah-berubah, tetapi ini sebaiknya ada semacam suatu benang merah sehingga orang bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi ke depan. Kalau tiba-tiba saja berubah, ganti menteri berubah saja, tapi tidak ada orientasi yang berubah, ini yang bisa menimbulkan kurang bagus. Besar tidak efeknya kalau kurikulum berubah ke dunia pendidikan? Besar sebenarnya, karena itu perlu juga kita menata betul kapan sih sebenarnya kurikulum itu bisa berubah. Berapa tahun baru bisa berubah, karena kalau terlalu cepat juga perubahannya, lah belum selesai kurikulum yang satu, masuk lagi kurikulum yang lain, kan pusing itu. Bisa penyelenggara atau bidang menangani kurikulum bisa gila itu, berubah-berubah seperti itu. Butuh berapa lama sih Prof untuk perguruan tinggi, sekolah untuk mempersiapkan dirinya sebenarnya untuk jika kemudian ada ancang-ancang kurikulum berubah? Ya, memang begini nih. Dulu kalau kita menggunakan teori Raffi Batra itu siklus itu 20 tahun. Tapi dengan kemudian teknologi sekarang ini perubahan itu menjadi semakin singkat. Begitu cepat ya Prof? Iya, orang dulu jangka panjang 25 tahun. Sekarang 1 tahun itu jangka panjang. Karena bisa terjadi perubahan yang mendasar. Jadi kalau saya itu perubahan kurikulum itu sah-sah saja. Tetapi yang paling penting perubahan ini bisa diantisipasi dengan baik. Dan mungkin dirancang dengan baik sehingga orang bisa mengantisipasi dengan tepat. Apa yang berubah gitu ya. Guru bisa cepat menyesuaikan diri, siswa juga seperti itu. Baik. Terakhir Prof, mungkin harapannya untuk masa depan pendidikan di Indonesia seperti apa Prof? Silahkan. Ya, yang pertama begini, dalam rangka menyusun rancangan undang-undang ini agar supaya pemerintah legislatif itu bisa melibatkan berbagai komponen masyarakat yang perlu dilibatkan ya, karena ini untuk kepentingan mereka itu. Yang kedua, memang tidak semua aspirasi bisa kita akomodir. Tapi bagaimana kita pintar-pintar untuk mengakomodasi aspirasi-aspirasi yang memang sangat baik untuk pemajuan bangsa kita. Karena intinya sebenarnya undang-undang ini adalah bagaimana mendorong agar supaya terjadi penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di Indonesia. Dan tentu memberikan kesejahteraan kepada para penyelenggara pendidikan termasuk guru dan para dosen seperti itu. Nah, kalau ini memang bisa trennya kita dorong seperti itu, insya Allah nanti apa yang diharapkan Indonesia Emas 2045, bonus demografi, insya Allah kita memiliki nanti anak-anak muda pada saat itu, umur 30-40 tahun di situ yang hebat-hebat, yang bisa menjadi bukan hanya pemimpin nasional, tapi juga pemimpin dunia, baik di dunia usaha maupun di dunia pemerintahan. Dan saya kira kuncinya memang adalah pendidikan. Dan pendidikan bermutu baru bisa kita wujudkan apabila undang-undang ini benar-benar menjadi undang-undang yang bisa menjadi landasan kita untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. Waduh, makasih nih Mbak Linda, bisa ngajak saya ngobrol seperti ini. Nah, ini bisa sehari penuh ini, nggak habis materinya kalau soal ini, karena banyak hal sebenarnya yang kita perlu diskusikan, tapi tadi itu yang sebenarnya adalah inti-intinya saja. Ya. Jadi harapannya semoga RUU ini bisa melibatkan beragam elemen masyarakat untuk bisa terlibat di rancangan undang-undang pendidikan ini, dan juga yang paling utama tadi agar kesejahteraan tenaga pendidik ini menjadi fokus utama. Karena begini, dengan teknologi yang ada sekarang ini mudah melibatkan orang sebenarnya ya. Tidak perlu ketemu face to face dengan IT. Bisa secara online, online dengan adanya digitalisasi. Jadi manfaatkan teknologi juga untuk melibatkan masyarakat. Baik, terima kasih sekali lagi Prof sudah bergabung bersama kita semua di masyarakat Sapa Nusantara edisi kali ini. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Nusantara edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.